Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Gustina Rahman, NIM 2133453, tingkat 1B dari D3 Keperawatan UNP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah farmakologi. Yang pertama yaitu pengertian obat. Obat merupakan kesediaan atau panduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi maupun keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi Depkes RI. Selanjutnya adalah peran dan fungsi obat. Peran obat sendiri yang pertama yaitu untuk menetapkan diagnosa, kedua untuk pencegahan penyakit, ketiga untuk penyembuhan penyakit, keempat untuk memulihkan rehabilitasi kesehatan, lima untuk mengubah fungsi normal tubuh dengan tujuan tertentu, enam untuk meningkatkan kesehatan, tujuh untuk mengurangi rasa sakit. Fungsi obat sendiri yaitu untuk mencegah, mengurangi, dan menyembuhkan gejala-gejala penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Sebagian besar metode terapi atau penanganan medis tidak terlepas dari penggunaan obat-obatan. Selanjutnya yaitu penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas merupakan obat yang dapat digunakan bebas tanpa resep dokter di toko obat yang telah memiliki izin. Obat terbatas digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dikenal oleh penderita itu sendiri. Pada dasarnya, obat bebas terbatas merupakan obat keras namun diberi batasan pada takaran bahannya. Yang kedua yaitu ada obat bebas. Obat bebas merupakan obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Obat ini merupakan obat yang paling aman dikonsumsi sehingga obat bebas dapat ditemukan di berbagai toko. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras itu merupakan obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Obat keras dibungkus sedemikian rupa dan digunakan dengan cara dioles maupun dengan cara pemakaian lain dengan cara merobek jaringan. Jika tidak digunakan secara tepat, dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh kita. Yang ketiga yaitu obat wajib apotik atau OWA. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Juga merupakan obat keras yang diberikan oleh apoteker pengelola apotek pada pasiennya. Walaupun boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan oleh apoteker tersebut. Yang keempat ada obat golongan narkotika. Obat narkotika ini merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, rasa nyeri, dan golongan dapat menyebabkan ketergantungan. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan apoteker wajib melapor jumlah dan macamnya. Yang kelima ada obat psikotropika, yaitu obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui interaksi selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku seseorang. Yang keenam ada obat herbal. Obat herbal itu sendiri yaitu obat yang diramu dari tanaman tradisional yang khasiatnya digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Sekarang ini obat herbal menjadi paling utama dalam pengobatan karena khasiatnya yang terbukti dan tidak memiliki efek samping seperti kebanyakan obat medis. Yang selanjutnya ada kemasan obat. Kemasan obat ini yang pertama ada tablet.
Tablet merupakan jenis obat yang paling umum ditemui. Tablet jenis kesediaan yang paling umum dijumpai umumnya berbentuk bulat. Tablet berisi campuran bahan aktif obat dan zat tambahan untuk menunjang manfaatnya. Sebagaimana kesediaan obat padat lainnya, tablet umumnya diberi oral alias diminum. Yang kedua yaitu ada kapsul. Satu lagi jenis obat kesediaan padat yang cukup sering digunakan masyarakat adalah kapsul. Kapsul dikemas dalam sebuah cangkung berbentuk tabung keras ataupun lunak yang terbuat dari gelatin atau pati. Di dalam kapsul itu berisi obat aktif yang telah dihaluskan. Yang ketiga yaitu ada tablet. Tablet ini merupakan gabungan bentuk kapsul dan tablet. Dalam hal ini, tablet adalah tablet yang dibungkus lapisan gula dan pewarna menarik untuk menjaga kelembapan dan kontaminasi saat ada di dalam lambung. Meskipun begitu, obat tablet ini tidak dilapisi selaput, persis seperti tablet, hanya bentuknya panjang atau lonjong menyerupai kapsul. Yang keempat jenisnya ada pil. Obat agronul merupakan salah satu bentuk variasi pil. Berbeda dengan tablet, pil berbentuk bundar atau bulat yang berukuran kecil. Granul merupakan salah satu bentuk variasi pil. Yang kelima ada serbuk atau puyer. Serbuk itu merupakan campuran kering obat dan zat kimia yang telah dihaluskan. Berbeda dengan kapsul yang dilapisi dengan cangkang, obat puyer biasanya bisa diminum langsung setelah dilarutkan dalam air dan aman bagi lambung kita. Bagi orang yang susah minum obat, pemberian obat puyer biasanya lebih memudahkan. Yang keenam yaitu ada suppositoria, yaitu jenis obat semi padat yang bisa larut atau melunak pada suhu tubuh. Biasanya diberikan melalui anus, vagina, ataupun uretra. Yang ketujuh ada obat oles. Obat oles termasuk dalam golongan obat semi padat. Sesuai namanya, obat oles umumnya diberikan secara tropikal dan dioleskan pada permukaan kulit, selaput lendir. Itu sebabnya obat oles masuk ke kelompok obat topikal. Beberapa contohnya yaitu krim, lotion, dan gel. Selanjutnya yaitu obat cair. Bentuk kesediaan obat cair lebih mudah diberikan kepada anak-anak. Bentuk kesediaan obat cair mengandung berbagai zat kimia larut. Jenis obat ini biasanya diberikan secara oral maupun topikal. Beberapa jenis obat cair antara lain larutan atau solution, sirup, dan emulsi. Selanjutnya yaitu ada suspensi. Suspensi ini termasuk ke dalam kelompok obat cair. Suspensi mengandung campuran obat berupa zat padat yang telah melebur dalam cairan. Jenis obat ini biasanya memberikan keterangan kocok dulu sebelum diminum pada kemasannya. Yang 10 yaitu ada injeksi. Injeksi ini merupakan kesediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang siap pakai atau perlu dilarutkan terlebih dahulu. Injeksi ini dilakukan melalui jaringan tubuh dengan tujuan agar kerjanya lebih cepat. Yang ke-11 yaitu adanya obat tetes. Obat tetes ini merupakan kesediaan berupa larutan, emulsi, dan suspensi yang diberikan dengan cara ditetes. Contohnya itu seperti obat dalam, tetes mulut, tetes telinga, tetes hidung, dan juga tetes mata. Selanjutnya 12 yaitu ada inhaler. Obat ini biasanya digunakan jenis obat ini digunakan nebulizer berbentuk kesediaan uap. Kesediaan uap.
Kesediaan obat uap ini biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan atau penyakit pernafasan. Jenis obat ini memiliki partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap melalui saluran pernafasan. Selain inhaler, beberapa jenis kesediaan obat gas atau uap meliputi vaporizer. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.